Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة جماعة pengajian Masjid Darut Taqwa. Masjid Darut Taqwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati hari ini, hari Senin, hari disunnahkan puasa, disunnahkan shaum, kemudian bertepatan dengan tanggal 10 Asyura, yaitu hari di mana kita disunnahkan untuk melaksanakan ibadah puasa Asyura. Yang dulu puasa Asyura ini sebelum datang perintah kewajiban untuk berpuasa dalam 1 tahun dalam 1 bulan Ramadan, Asyura itu hukumnya wajib. Kemudian setelah ada Ramadan menjadi sunnah. Rasulullah SAW ketika datang dari Makkah ke Madinah mendapati orang-orang Yahudi sedang berpuasa, dan Rasulullah bertanya, kalian lagi apa? Kami lagi berpuasa. Kenapa berpuasa? Karena hari ini adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Musa dari kejaran Firaun. Maka kata Rasulullah, tentunya kami lebih berhak untuk berpuasa pada hari ini. Dan mudah-mudahan semua kita yang hadir di sini selain menghadiri majelis ilmu, kita pun dalam kondisi berpuasa. InsyaAllah. InsyaAllah. Karena sayang 1 hari dalam 1 tahun kalau kita tinggalkan gak ketemu lagi, kecuali tahun depan. Itu pun kalau kita masih diperpanjang kontrak hidupnya. Kalau yang punya kontrakan sudah datang, repot juga. Rasulullah mengatakan, siyamu yaumi Asyura ahtasibu Allah an yukaffira as-sanah al-madiyah. Puasa Asyura itu aku berharap kepada Allah bisa menghapus dosa setahun yang lalu. Baik, jemaah sekalian, kita akan masuk ke kitab Bulughul Maram karena sudah ditinggal lama Ramadan. Setelah Ramadan kemudian pembahasannya khusus Ramadan, tentang Ramadan, sebelum Dzulqa'dah tentang Dzulqa'dah. Saya bingung ini hancanya sampai mana, putar-putar. Kalau nggak salah tentang sholat berjamaah kan? Ya, tentang bersolat berjamaah.
Habis saya ada kertas pertanyaan disimpan di sini, ya udahlah kita di sini. Yaitu tentang masih hadis-hadis tentang sholat berjamaah. Masih hadis-hadis tentang sholat berjamaah. Oke, hadis yang akan kita baca sesuai kertas yang ada di sini. Mudah-mudahan ini tidak salah. Adalah hadis nomor 338. Hadis nomor 338. Dan memang kalau semuanya bawa kitab, pasti hancanya pada tahu ya. Kitab. Ada yang punya kitab Bulughul Maram nggak di rumah? Kalau yang ada bisa dibawa sini biar dilihat. Kalau enggak biasanya di HP juga sudah ada sekarang ya. Taib. Saya bacakan hadisnya. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana fi ulumihi fid dharain amin. Wa an Abi Bakrah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abi Bakrah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, annahu intaha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa raki'un. Abi Bakrah ini datang menuju masjid untuk ikut sholat berjamaah dan mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat yang sholat di belakang Rasulullah lagi ruku. Datang ke masjid, Rasulullah lagi ruku, jamaah sholat lagi ruku. Kemudian karena khawatir ketinggalan rakaat, karena Abi Bakrah tahu bahwa batasan rakaat itu adalah ruku. Kalau orang sudah ketinggalan ruku, maka ketinggalan rakaat tersebut. Tapi kalau orang bisa ikut ruku, walaupun hanya rukunya saja ikut, maka dia telah mendapatkan rakaat. Nah, ketika masuk masjid, kira-kira mungkin ada satu shaf lagi, belum gabung dengan shaf yang sudah berjajar, dia sholat langsung ruku aja di belakang. Ruku di belakang shaf, seharusnya masuk di shaf, ruku di belakang shaf sholat, karena khawatir kalau segera menuju shaf belum sampai, Rasulullah naik ke atas. Akhirnya dia ruku di belakang shaf, dengan harapan masih dapat rakaat tersebut. Fadzakara lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka diceritakan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu nabi, maka Rasulullah menerangkan kepada Abi Bakrah, zadaqallahu hirsan wala ta'du. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah semangat kepadamu sehingga bisa datang ke masjid lebih awal wala ta'du, dan jangan tergesa-gesa. Wa zada Abu Dawud dan Abu Dawud menambahkan dalam riwayat ini yang tadi kita baca, yang pertama riwayat Imam Al-Bukhari. Faraqa'adu nas-shaf, Abi Bakrah ini ruku tapi tidak di dalam shaf. Thumma masya ila shaf, setelah selesai ruku, sami Allahu liman hamidah, baru dia melangkah menuju shaf yang sudah ada di depannya. Baik. Ada beberapa faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Bahwa yang pertama, anna man adrakal imam raki'an faraqa'a duna as-shaf thumma dakhala fi aw waqafa ma'hu arfaruku sahih wa qad adraka raka'a. Bahwa orang yang ketika masuk masjid kemudian mendapati imam sedang ruku, kemudian dia segera ruku walaupun belum masuk shaf, salatnya tetap sah, Kenapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
tidak menyuruh Abi Bakrah untuk mengulangi sholatnya. Seandainya sholat yang seperti itu tidak sah, maka Rasulullah pasti akan menyuruh Abi Bakrah untuk mengulangi sholatnya, ya. Jadi sholatnya tetap sah. Kemudian Abi Bakrah ketika selesai ruku kemudian maju ke depan untuk menyempurnakan shaf. Ini dalil bahwa pergerakan di dalam sholat yang dibutuhkan itu tidak membatalkan sholat, ya. Jadi jangan ragu-ragu ketika kita sholat tiba-tiba ada di depan kita yang batal sehingga harus kemana? Sehingga harus ke kamar mandi ngambil wudu, maka segera isi. Kesempatan upgrade, ya. Upgrade pahala. Asalnya kan di sop belakang tuh. Sop belakang berarti kan pahalanya lebih kecil daripada sop yang depannya. Segera. Jangan sampai saling menunggu. Ada kalau kayak anak-anaknya saling itu. Justru ketika kosong, Rasulullah kan mengatakan seandainya kalian tahu pahala di sop pertama itu, pasti kalian akan bersegera, walaupun harus diundi, pasti kalian ikut, saking besarnya pahala orang yang berada di belakang imam langsung, sop pertama, sop kedua. Makanya ketika ada kosong celah, jangan tunggu-tunggu orang lain isi, begitu, ya. Dan itu tidak membatalkan sholat. Begitupun ketika kita sholat, kemudian selesai sholat, misalkan orang yang di depan kita berangkat kemana? Keluar, otomatis sutroh di depan kita, penghalang di depan kita yang asalnya ada manusia tidak ada. Sekiranya misalnya di sini, sop kedua, di baris kedua, antun sholat. Kemudian yang lain di sop pertama. Selesai sholat, yang di depan misalkan pulang keluar, karena gak ada kewajiban dia untuk menjadi sutroh kita kan, ya. Dia mau keluar terserah dia, ya. Begitu. Tapi kalau dia mau duduk, ya kasihan tidak ada sutrohnya, ya. Sodakoh sutroh, ya. Tapi kalaupun dia mau keluar ya gak apa-apa. Nah yang belakang bisa maju menuju sutroh yang ada depan. Kecuali kalau sholatnya di belakang itu, karena sutrohnya ini ya udah selesaikan di sana. Kalau kesini ya keburu selesai sholatnya, pangkal. Kalau kejauhan selesaikan aja di tempatnya, ya, karena di awal kita sudah sholat menghadap sutroh. Jadi gerakan di dalam sholat yang dibutuhkan untuk bergerak itu tidak membatalkan sholat. Yang membatalkan sholat itu adalah banyak gerakan yang tidak dibutuhkan di dalam sholat, seperti ya ngomong baju gitu, mau sina anyar kene, ya, dilus terus sampai mau sujud. Nah itu pergerakan yang semacam itu, kalaupun tidak sampai membatalkan, itu mengganggu kekhusyuan. Ya, apalagi saya sempat lihat tuh, ada orang, ini HP di sini, ada yang nelpon, jadi ambil gitu. Saya lagi sholat. Dia lagi sholat. Tapi alhamdulillahnya bukan orang Indonesia, ya, adanya di Masjidil Haram di sana. Orang lagi sholat kok sempet-sempetnya ngambil HP. Gak tahu mazhab apa itu ya. Mungkin mazhab HPI ya. Yang suka dengan HP sampai sholat pun bisa mengangkat HP. Ya. Jadi ketika kita masuk sholat, biasakan kalaupun HP-nya gak dimatiin, minimal di silent. Jadi gak terganggu. Ini lagi sujud. Kalau misalkan nada-nadanya deringnya biasa sih, alhamdulillah nggak terlalu mengganggu walaupun. Tapi ini kalau sudah dangdut, lagi sujud, itu kan sekali dua kali di masjid itu sering, ya, kerkawenehan itu ya. Masya Allah. Jadi biasakan masuk masjid, HP ketika sholat apa? Silent. Kemudian anna raq'ah tudraku bi idrakir ruku' ma'al imam, bahwa rakaat salat itu bisa kita dapatkan ketika kita mendapati imam lagi ruku'. Jadi kalau kita enggak mendapati imam lagi ruku', maka langsung ruku'. Bagaimana bacaan Al-Fatihah kita? Bukankah Al-Fatihah itu rukun di dalam salat, dan kita tahu
Kalau orang tidak melaksanakan rukun berarti sholatnya tidak sah. Nah, tidak, karena ini waktunya waktu darurat. Ya, waktu apa? Darurat. Ketika imam lagi ruku maka segera ruku tanpa harus membaca apa? Takbir, kemudian menuju ruku. Kenapa gak harus baca Al-Fatihah? Karena gak ada waktu lagi. Dan Al-Fatihah kita insya Allah sudah tercover oleh siapa? Nah, imam. Itu keberuntungan bagi orang-orang yang sholat berjamaah, saling melengkapi kekurangan-kekurangan bacaan. Ya. Kemudian selanjutnya, al-mustahab liman ata ila shalah an ya'ti ilaiha bisakinah wa waqar. Walaupun demikian, Rasulullah SAW tidak menyuruh Abi Bakrah untuk mengulangi sholatnya, tapi ada pelajaran besar kata Rasulullah, wala ta'du, tapi jangan tergesa-gesa, harus sakinah. Sakinah itu tenang, ya, waqar. Sakinah itu tenang, enggak tergesa-gesa, sehingga kita masuk sholat dalam kondisi tenang. Ya, karena kita datang ke sholat itu dinilai lagi sholat. Nih, kita dari rumah datang ke sini nih, mau kajian. Dari perjalanan sampai di sini bukan dicatatnya sudah bernilai kajian. Antum berangkat dari mana? Ada yang dari Baros, ada yang dari Sukaraja, ada yang dari Sukabumi. Dari mana lagi? Cibadak. Itu dari berangkat sampai ke sini dicatatnya antum lagi kajian fi sabilillah sampai pulang lagi. Begitupun yang berangkat sholat dari rumahnya ke menuju masjid, dia sudah tercatat lagi sholat. Makanya harus tenang sebagaimana kita di dalam sholat. Maka orang yang berangkat ke sholat menuju sholat tidak tenang, otomatis sholatnya juga tidak akan tenang. Ha-he-ho, ya, tahu ha-he-ho, motor nafas. Jadi gak ada kenyamanan. Maka usahakan kita datang ke masjid lebih awal agar tidak tergesa-gesa. Maksudnya begitu. Ya, sehingga sudah nyaman, tenang. Ketika sudah qomat, hati kita sudah benar-benar dalam kondisi yang siap berangkat tuh. Masjid itu udah panas. Ya, pemanasannya sempurna. Beda dengan antum lari-lari dari bawah ingin mengejar sholat. Masuk dalam sholat gak ada ketenangan. Ada yang ada ngatur nafas, ya. Begitu. Kemudian hadis yang selanjutnya, wa an Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli khalfas shaf wahdahu fa amarahu an yu'ida as-salah. Diriwayatkan dari Wabisah bin Ma'bad bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang salat di belakang shaf sendiri. Ini saf. Dia salat sendiri di belakang. Ya. Enggak ada temannya, sendiri. Fa amarahu an yu'ida as-salah. Ketika selesai salat, Rasulullah menyuruh dia untuk mengulangi salatnya. Artinya salatnya apa? Tidak sah. Kenapa? Karena dia sholat sendiri di luar shaf. Berarti kalau begitu saat sholat sendiri di belakang shaf tidak sah. Kita lihat dulu ya hadis yang setelahnya. Walahu an Talqin radhiyallahu anhu, dan masih ada riwayat yang berkaitan dengan hadis yang pertama, riwayatkan dari Talqin, la salata limunfaridin khalfas salat. Tidak sah sholat yang sendiri di belakang shaf. Ya. Jadi sholat di belakang shaf sendiri itu hukumnya tidak sah sholatnya. Rasulullah menyuruh untuk mengulangi kembali. Rasulullah menyuruh untuk mengulangi kembali. Nah, sholat yang di shaf yang sendirian yang bagaimana yang tidak sah itu adalah orang yang datang ke masjid kemudian melihat shaf, ya, padahal shaf yang depan itu misalkan masih cukup untuk 2 atau 1
orang lagi, tapi dia mau nyaman, mau sendiri, nggak mau dekat, ya. Kemudian sholat di belakang, maka sholat yang demikianlah yang sholat yang harus diulangi, yang tidak sah, karena dia sholat di belakang shaf, di mana masih menyisakan tempat untuk dia sholat. Maka ketika kita masuk masjid, perhatikan apakah shafnya sudah sempurna, shaf sholatnya apa belum. Kalau belum sempurna, maka walaupun jauh, misalkan di mana masjid yang, kalau kita makan dekat ya, ada masjid yang panjang gitu kan. Di mana kira-kira masjid yang panjang? Nah, di mana sajalah. Antum nggak mau jalan, penuhi safnya. Jangan sampai sholat sendirian di belakang shaf. Dan masih banyak orang yang sengaja sholat sendirian, bahkan mendekati pintu agar cepat keluar. Gak tahu di rumahnya ada bidadari atau ada apa, saya gak tahu. Pengen cepat keluar, padahal sama-sama semuanya akan keluar. Jadi harus paham cara kita masuk shaf. Kalau sering disampaikan, kalau imamnya sendiri, maka kita sholat di samping kanannya. Kalau berdua, maka berdua di tepat di belakang imam. Kalau datang bertiga, maka seimbangkan, satu di belakang imam, kanan imam satu, di kiri imam satu. Kalau datang lagi, maka antum lihat mana yang belum seimbang. Oh, di sebelah kanan, isi sebelah kanan. Terus kemana lagi? Terus, jadi patokannya imam, kanan, kiri. Bukan hanya harus mengisi yang kanan dulu, kemudian yang kiri tidak diisi. Tapi lihat, yang mana yang belum terisi, kira-kira yang belum seimbang dengan imam, begitu. Walaupun yang sebelah kanan itu lebih afdal, tapi kan nggak mungkin semuanya di sebelah kanan, harus ada yang sebelah kiri. Ya kalau mau sebelah kanan dari awal, ya datangnya harus dari awal, begitu. Kanan, kiri. Nah, ketika sudah penuh shafnya, maka ketika orang yang datang bukan dari sebelah kanan mulai atau dari sebelah kiri, tapi diri tepat di belakang imam. Begitu selanjutnya, datang lagi sebelah kanan, datang lagi sebelah kiri, kanan, penuh, tengah lagi. Begitu cara mengisi apa? Shaf di dalam salat. Ya. Maka kalau masih ada celah, kemudian dia salat di belakang sendiri, Rasulullah menyuruh sahabat tersebut untuk mengulangi salatnya. Berbeda halnya dengan ketika shafnya sudah penuh. Apa yang harus kita lakukan? Seselepet gak bisa, ya, masuk gak bisa. Maka sholat sesuai tempat yang ada. Maka yang demikian insya Allah tidak harus diulangi, sholatnya tetap sah. Bagaimana lagi? Ya, Allah tidak membebankan sesuatu di luar kemampuan kita. Kalau masih kosong, kita masih bisa berusaha. Kalau sudah penuh, mudah-mudahan ada yang datang yang lain. Ada riwayat yang selanjutnya dikatakan kalau sholat sendiri, ya, supaya kita tidak batal, maka menarik orang yang depan, kita tarik gitu, duduk gitu ke depan. Ya, dalilnya ada tapi dhaif, lemah. Di sini disebutkan wa zada Tabrani fi hadits Wabisah, dan Imam Tabrani menambahkan riwayat Wabisah tersebut, ala dakhalta ma'hum, kenapa engkau tidak masuk, ya, ikut dengan bersama mereka, au ijtarar tarajulan, ataupun kalau sudah tidak ada orang lagi, tarik yang depan, ikut sholat bersamamu. Ini hadisnya lemah, dhaif, artinya tidak bisa dijadikan landasan. Selain itu, antum betapa akan kacaunya sholat ketika orang harus menarik dari depan ke belakang. Betul gak? Pertama, dia akan banyak gerakan. Yang kedua, shafnya akan kosong itu. Betul? Shafnya akan kosong. Yang ketiga, kalau dia gak paham pas ditarik, tahu-taunya ini orang mengganggu saya dalam sholat ya. Nah, jadi itu pendapat yang lemah karena hadisnya apa? Lemah. Gak usah ditarik antum sholat di sana, ya, karena memang tidak ada tempat lagi di shaf yang harus kita isi. Paham insyaallah? Nah, hadisnya. Kemudian hadis yang selanjutnya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abu Hurairah. Ia bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, idza sami'tumul iqamah,
apabila kalian mendengar iqamah, qomat, ya. Famshu ila shalah, maka segera, ya, laksanakan salat. Wa alaikumus sakinah wal waqar, harus tenang, tetap berwibawa. Wala tusri'u, jangan tergesa-gesa. Fama adraktum fasallu, apa yang bisa kalian dapat bersama imam maka laksanakan. Wa ma fatakum, dan apabila ada berapa rakaat yang ketinggalan, fa'atimu, maka sempurnakanlah setelah selesai salat imam. Ini hadis riwayat Al-Bukhari wa Muslim dan lafadznya dari Imam Al-Bukhari. Di sini dikatakan idza sami'tumul iqamah, apabila kalian mendengar iqamah. Iqamah itu adalah azan kedua. Ada azan pertama, maksudnya azannya itu azan pertama azan, yang kedua apa? Iqamah. Di sini dikatakan idza sami'tumul iqamah, apabila kalian mendengar iqamah. Berarti yang harus kedengar itu bukan hanya azan. Qomat juga harus terdengar. Apalagi qomat itu pertanda akan didirikannya salat, ya. Jadi yang masuk ke speaker, toa ataupun apa dia dan saudara-saudaranya, ya, bukan hanya azan, tapi qomat pun harus diperdengarkan. Makanya dalam lafaz hadisnya idza sami'tum, apabila kalian mendengar iqamah. Jadi yang harus keras kedengaran oleh orang itu bukan hanya apa? Azan. Rata-rata di sebagian masjid yang dikeluarkan itu azan saja, sementara qomat enggak kedengaran. Mungkin yang mengira di rumah, ini sudah sholat apa belum? Ya. Makanya sebaiknya yang punya masjid, mana yang punya masjid jangan acungkan tangan. Ya, yang pengurus masjid siapapun, yang dikeluarkan itu bukan hanya azan, qomat pun diperdengarkan, bukan hanya orang yang di dalam, yang di luar pun mungkin lagi menunggu. Ketika ditanya kenapa kamu buka ke masjid, lah saya lagi nunggu qomat ini, enggak qomat-qomat, padahal memang kedul, enggak mau ke masjid. Nah, jadi harus diperdengarkan biar tidak ada alasan lagi terlambat ke masjid. Nah, apabila kalian mendengar iqamah, famsu ila shalah, segera menuju salat. Ya, jadi kalau sudah ada iqamah untuk didirikannya salat, tidak ada aktivitas lain. Bahkan kita tidak boleh melaksanakan salat sunnah. Masuk masjid, iqamah, sayang belum salat tahiyatul masjid. Nah, sementara imam sudah mulai salat, kita ketinggalan takbiratul ihram. Tidak boleh. Bahkan orang yang lagi salat pun salatnya harus diputus selesai, ya, kecuali memang ketika qomat dia mengira masih bisa menyelesaikan salat, masih bisa diselesaikan. Tapi kalau baru rakaat pertama, kedua dia tidak akan khusyuk, akan salatnya begini karena mengejar imam, yang kemungkinan ketika imam sudah takbir dia masih salat, maka lebih baik dibatalkan salatnya, karena sudah salat. Kalau sholat fardu sudah didirikan, maka tidak ada sholat sunnah. Ya, tidak ada sholat sunnah. Kemudian wa alaikumus sakinah wal waqar. Famsu ila shalah itu memakai fi'il amr. Fi'il amr itu menunjukkan sesuatu yang wajib di dalam kaidah usul fiqh. Artinya ketika sudah qamat kita wajib menuju ke masjid untuk segera melaksanakan sholat. Ini pun salah satu dalil bahwa sholat berjamaah itu adalah wajib bagi kaum laki-laki. Badan banyak dalil-dalil yang sudah dibacakan dari awal akan kewajibannya sholat apa? Berjamaah. Wa alaikumus sakinah wal waqar. Datang ke masjid dengan tenang, dan waqar. Ini sunnah. Ketika kita datang ke masjid dalam kondisi yang tenang seperti yang sudah disampaikan tadi. Bahkan saya dulu suka mencontohkan dengan ini nih, apa tuh? Kipas yang zaman dulu itu kalau dinyalakan, kalau yang sekarang kan langsung cepet ya. Kalau yang dulu mah terutama yang ini baling-baling. Mesin saja perlu pemanasan, gak langsung connect. Begitupun hati kita
hati kita pun sama. Nggak mungkin langsung connect, bisa khusyuk dalam sholat kecuali memang ada tahapan-tahapannya. Ya, diusahakan bahkan ketika mendengar azan bukan hanya qomat, mendengar azan, ya sudah kita putus dengan hubungan kita dengan makhluk. Nah, azan itu sengaja dibuka dengan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tahu artinya Allahu Akbar? Allah Maha Besar, Maha Agung. Akbar itu paling besar, paling agung. Tidak ada yang besar dan agung dari Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita paham bahwa sebesar apapun pekerjaan yang kita hadapi, sepenting apapun pekerjaan yang sedang kita laksanakan, ya, sehebat apapun orang yang ada di depan kita, kalau sudah dengar Allahu Akbar berarti semuanya kecil. Semuanya harus kita tinggalkan, segera menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau kita membiasakan azan itu sudah siap, maka insyaallah hati kita akan lebih connect cepat. Ya. Bayangkan, bahkan kalau bisa sebelum apa? Sebelum azan sudah di masjid. Kalau kita baca biografi para ulama itu ada ulama yang 40 tahun, ya Fudail. Siapa itu? Fudail bin Iyad. 40 tahun Abdullah bin Mubarak itu. Dia gak ketinggalan takbiratul ihram bersama imam karena mungkin dia imamnya ya. Bukan imam atau makmum. Yang jelas dia 40 tahun gak ketinggalan takbiratul ihram sama. Bayangkan coba 40 tahun bisa gak kita? Kita laksanakan saja dulu yang 40 hari. Yang hadis Rasulullah, orang yang mengikuti takbiratul ihram 40 hari bersama imam, ya, maka akan terlepas dari sifat kemunafikan. Coba itu. Ya. Sudah ada yang coba belum? 40 hari gak ketinggalan takbiratul ihram. Nah, bisa dicoba. Mudah-mudahan yang bisa nanti bisa yang setahun, kemudian 2 tahun, 3 tahun, yang begitu selanjutnya. Ya, sudah punya waktu tersendiri. Pokoknya waktu sholat dia sudah ada di masjid dimanapun dan kapanpun. Maka orang-orang yang perhatian dengan sholat, mau berjalan kemanapun, hitungannya berapa sholat yang akan dilaksanakan di jalan, ya, di mana sholat yang akan dilaksanakan udah dihitung tuh. Mau naik pesawat, mau naik, dia udah diperhitungkan. Ini di pesawat naik sholat, bahkan dia akan milih-milih pesawat kalau harus naik pesawat, milih pesawat dan waktu yang kira-kira tidak ada pelaksanaan sholat di atas, karena susah sholat di atas itu ya, susah. Ya, kiblatnya susah ini, susah. Maka dia perkirakan perjalanannya tidak ada melaksanakan ibadah di atas, paling di jama' takhir atau di jama' takdim, begitu selanjutnya. Orang yang perhatian dengan sholat beda dengan perhatiannya kuliner perut, ya, kira-kira makannya di mana gitu, dan apa itu terhitung. Sementara sholatnya nomor 2 karena nomor 1 syahadat. Allahu Akbar. Taib, wala tusri'u, dan jangan tergesa-gesa. Fama adraktum fasallu wama fatakum fa'atimmu. Yang kalian dapati dengan imam maka laksanakan, dan yang ketinggalan maka sempurnakan setelah selesai salat dengan imam. Maka nanti di dalam hadis selanjutnya, maksudnya adraktum, ketika kita mendapati imam lagi ruku, maka kita apa? Ruku. Mendapati imam lagi sujud, langsung sujud. Nah, masih banyak. Nah, bukan hanya orang awam, orang yang sudah ngerti pun ketika masuk masjid, imamnya lagi sujud, ditunggu dulu tuh sampai naik ke atas. Ya enggak? Banyak yang begitu. Tunggu dulu naik ke atas. Ya. Kenapa enggak seperti itu? Karena mungkin percuma nih saya ikut sujud juga tidak terhitung rakaat. Padahal mah al-jaza biqadril masyaqqah. Pahala itu sesuai dengan apa yang kita lakukan. Ya, berbeda orang yang ngikutnya misalkan setelah naik dan orang yang mengikut lagi sujud, ada beberapa perbedaan. Maka ketika kita masuk dalam sholat, lihat imam lagi apa? Imam lagi sujud, kita ikut sujud. Imam lagi tahiyat, kita ikut tahiyat. Pokoknya selama imam belum assalamualaikum, maka kita masih boleh ikut. Karena batasannya kita mengikuti imam itu ketika dia sudah salam pertama, assalamualaikum, udah selesai itu, paskum, udah selesai. Kita harus mendirikan sholat yang baru.
bersama jamaah yang baru. Dan kita tidak boleh mendirikan 2 jamaah di dalam satu masjid. Nanti tawuran. Ini saya mah gak mau sama imam ini kita bikin di belakang pojok dengan waktu bersamaan. Itu gak boleh, dilarang, ada hadisnya. Kita gak boleh bikin jamaah di dalam jamaah. Itu seperti ikan bujair ya, bikin kolam di dalam kolam. Paham ya? Jadi kalau kita masuk masjid ya, imam lagi sholat, kita misalkan bersama teman-teman yang lain, bikin di belakang lagi, gak bisa, ikut yang depan ya. Bagaimana kalau sudah selesai jamaah utama? Jamaah utamanya sudah selesai. Nah kalau jamaah utamanya sudah selesai, kita boleh bikin sholat. Walaupun yang paling utama kita ikut jamaah yang sudah ada ya. Jadi patokannya 2 jamaah itu adalah dengan jangan menyaingi jamaah yang pertama. Tapi kalau sudah selesai itu, biasa kan kalau kita lagi berjalan kemana? Ke jauh, mana kan di masjid itu ada yang sholat di sini, sholatnya masing-masing punya, itu boleh, ya, karena bukan jamaah siapa yang utama. Kemudian hadis yang selanjutnya, wa an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab itu muqri. Muqri itu apa? Ahli qiraah. Ya. Bacaannya bagus, suaranya bagus, dan beliau yang dijadikan imam tarawih oleh Umar ibnul Khattab. Pertama kali ada tarawih yang dilaksanakan oleh Umar ibnul Khattab, imamnya siapa? Ubay bin Ka'ab. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahda. Salat seseorang ya, dengan yang lain, artinya berdua, itu lebih baik ya, lebih suci, lebih murni daripada salat sendiri. Wa salatuhu ma'ar rajulaini azka min salatihi ma'ar rajul. Dan salat 2 orang laki-laki dengan 1 orang itu lebih baik ya, daripada salat berdua. Wa ma kana aktsaru fa huwa ahabbu ila Allah azza wa jalla. Dan semakin banyak jamaah, maka semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadis ini ya, menerangkan kepada kita bahwa salat berjamaah itu paling sedikit berapa? 2 orang. Paling sedikit berapa orang? 2 orang. Ya, paling sedikit 2 orang. Jadi 2 orang sudah dikatakan berjamaah. Dia bersama anak laki-laki ataupun sama istri berjamaah bisa gak? Bisa aja sama istri belakang. Yang penting kalau berdua itu sudah dikatakan apa? Berjamaah. Maksudnya berjamaah umum ya, bukan. Tapi kalau sholat fardu yang namanya berjamaah ya, di mana paling utama dilakukan di mana? Di masjid. Dilakukan di masjid. Ya, karena keutamaannya banyak sekali. Bukan hanya sholat sekedar sholatnya, tapi asharus sholat, dampak setelah sholat. Kita bisa bertemu dengan siapa? Dengan tetangga yang mungkin ya, dalam waktu-waktu tertentu susah untuk bertemu, sibuk masing-masing. Maka Islam ini agama Allah Subhanahu wa taala telah memberikan solusi ya. Ada pertemuan per hari, sehari 5 kali. Di mana? Masjid. Maka kita tahu si fulan sakit, si fulan gak punya beras, si fulan lagi marahan sama istrinya gitu kan. Si fulan itu dengan sholat. Rasul tahu. Kalau sholat itu Rasul lihat mana si fulan, sahabat fulan enggak sholat. Ketahuan. Penting makanya sholat berjamaah itu. Untuk bertemu dengan saudara-saudara seiman, seakidah ya. Seperti pengajian ini ya, bisa bertemu dengan teman-teman ikhwah yang kita jarang bertemu, bukan? Tapi dengan pengajian ini alhamdulillah bisa bertemu. Jadi bukan hanya pengajiannya, tetapi dampak dari pengajian. Dampaknya banyak, spiritualnya, sosialnya gitu kan.
dan banyak lagi. Begitupun sholat. Ya. Sholat, bahkan sholat itu kan nilai sholat orang itu kekhusyuannya bukan hanya dinilai ketika sholat, tapi dinilai setelah sholat juga. Orang yang sudah mendirikan iqamatus sholat, ya, maka bukan hanya khusyuk di dalam sholat, tapi di luar sholat pun nampak, betul? Perhatian terhadap orang lain. Di dalam sholat kan kita diajari kebersamaan, takbir serempak, ruku serempak. Itu mengajarkan bahwa kita itu sehati, ya, sepenanggungan dengan sama saudara muslim. Kalau tetangga kita masih ada yang tidak bisa makan, sementara kita kenyang, berarti kita sebenarnya belum iqamatis sholat. Ya. Kalau saudara kita ada yang sakit, kita tidak tahu, bahkan tidak menengoknya, berarti sebenarnya kita belum iqamatis sholat. Sholat kita baru gerakan-gerakan saja, baru menyelesaikan kewajiban. Tapi orang yang sudah menjelma pada dirinya sholat, jadi kalau kita ingin tahu seberapa jauh kehusyuan sholat kita, sehebat apa kehusyuan kita, lihat setelah sholat. Ya, bagaimana kita dengan keluarga, bagaimana kita dengan tetangga, itu akan kelihatan. Maka itulah sholat kita. Kemudian di sini dikatakan yadulul hadis ala fadli kasratil jamaah. Hadis ini menunjukkan semakin banyak jamaah di dalam sholat maka semakin utama. Semakin banyak jamaah sholat maka semakin utama. Maka usahakan kita sholat di masjid itu pilih masjid yang banyak jamaahnya, biar pahalanya banyak. Saat masjid saya itu sedikit jamaahnya, ya, kalau saya keluar semakin sedikit terus. Gimana caranya? Ya perbanyak jamaahnya. Gimana caranya? Ya perbanyak keturunan. Ya perbanyak orang-orang yang ingin ke masjid. Bagaimana caranya? Diajak. Bagaimana caranya mengajak? Bagaimana cara mengajak? Gimana cara orang mengajak ke masjid? Ada yang tahu? Ada yang pernah mengajak orang masjid enggak? Gimana kira-kira cara mengundang orang ke masjid? Caranya pakai speaker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan dibagikan harta warisan berharga. Ya, pada jam 10. Pada jam 12 waktu zuhur. Jika sudah kumpul, mana warisannya? Warisannya yang berharga, warisan Rasulullah apa? Ilmu. Atau ada yang banyak melaksanakan memanggil orang mau sholat itu apa? Azan jam 11. Azan zuhur jam 11. Banyak orang yang protes datang ke masjid. Ada yang kirim WA gitu. Jam 11 datang. Oh ini orang gila. Yang gila itu kalian. Dipanggil jam 12 gak datang. Dipanggil jam 11 semua datang ke masjid. Allahu Akbar. Yang jelas kita berdoa kepada Allah, karena taufik hanya milik Allah. Kita merindukan generasi-generasi sahabat yang jarak rumahnya 4 kilo untuk menuju masjid, mereka tetap semangat datang ke masjid. Bayangkan 4 kilo jalan kaki tetap datang. Ya. Kalau kita sudah 1 kilo gimana kira-kira? Jauh. Padahal zaman dulu itu belum ada skuter, belum ada Mio, belum ada Yamaha, ya. Nah, tetap hadir. Sekarang mah orang setiap rumah kan ada, tinggal ngeng-ngeng gitu kan. Itu 1 kilo juga masih dianggap jauh. Nah, beban. Jadi di mana-mana ini beban kita nih, PR kita. Orang-orang semakin jauh dari masjid. Nah, orang-orang semakin jauh dari masjid. Coy. Masjid besar, ya, megah. Paling banyak 2 saf. Nah, ini penyakit besar umat kita, umat Islam sekarang yang dihadapi, ya, adalah semakin jauhnya dari masjid. Maka Rasulullah memotivasi kita dari awal 7 golongan yang dapat naungan dari Allah. Salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala kelak.
Ya, salah satunya adalah sekelompok orang atau seorang laki-laki yang hatinya tertambat di masjid. Kemanapun dalam hatinya ada bangunan masjid. Saking besar hatinya, ya, besar hatinya untuk menerima ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Hadis yang selanjutnya, ini hadis terakhir insyaallah, mudah-mudahan. Oh, ternyata masih ada ya. Nah, saya sebenarnya sudah izin tadi mau selesai jam 5 lebih karena ada acara. Jadi sebentar lagi kita selesai, nanti akan dilanjutkan. Ada kajian lagi? Pak Joni mau kajian? Baik. Wa an Ummi Waraqah radhiyallahu anha, diriwayatkan dari Ummu Waraqah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amaraha an ta'umma ahla dariha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta Ummu Waraqah untuk menjadi imam di rumahnya. Ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Ummu Waraqah itu adalah seorang sahabiat, ya, bintu Naufal Ansariyah. Beliau ini adalah orang yang gemar mengumpulkan dan menghafalkan Al-Qur'an, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh beliau untuk menjadi imam di rumahnya. Maksudnya imam untuk orang-orang yang enggak sholat di masjid, bagi kaum wanita. Artinya kaum wanita pun disunahkan untuk sholat berjamaah kalau bisa. Sholat di masjid boleh gak? Kaum wanita sholat di masjid boleh gak? Boleh. Ikut sholat Jumat boleh? Boleh. Sholat Jumat juga boleh. Ketika wanita sholat Jumat, maka ikut sholat Jumat. Tidak harus sholat zuhur, ya. Sholat apa lagi? Semua sholat. Bahkan wanita-wanita di zaman Rasulullah itu, ya, biasa ikut sholat bersama Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, kan, afdalus sufuf, ya, shaf yang utama bagi wanita itu adalah akhiruha, shaf yang paling akhir. Sementara bagi laki-laki adalah shaf yang paling depan. Karena ketika itu, ya, dalam kondisi masjid yang belum seperti kita, belum ada hijab, belum ada, ya, orang yang paling depan berarti orang yang paling dekat dengan barisan laki-laki. Dan orang-orang sahabat ketika itu, seperti kita ketahui, hidupnya sangat sederhana. Pakaiannya bukan seperti kita sekarang, ya, setiap hari ganti, bahkan ada yang satu hari ganti 3 kali. Sahabat itu mungkin gantinya sebulan sekali juga, nggak tahu. Ya, bajunya seperti kain ihram saja, yang ke atas dan ke bawah. Makanya dia kalau sujud kata Rasulullah kepada para sahabat, kalian jangan cengkat dulu. Tahu cengkat? Jangan naik dulu dari sujud sampai sempurna duduk kaum laki-laki. Karena dikhawatirkan ketika kalian naik, kaum laki-laki lagi sujud, maka ada pemandangan yang tidak perlu untuk dilihat. Paham? Ya, karena mereka hanya memakai itu. Seperti orang yang lagi haji dan umrah itu ihram. Itu kebanyakan. Makanya di dalam beberapa hadis dikatakan ketika Rasul mensifati sujud Rasulullah itu sampai kelihatan apa? Ketiaknya putih, kelihatan, karena beliau membukanya begini sehingga kelihatan putih. Kenapa kelihatan putih? Karena ketiaknya terbuka. Jadi apa yang dipakai? Yang dipakainya seperti kain ihram. Kalau pakai ini mah enggak kelihatan putih. Tuh, kelihatan putih baju, bukan ketiak. Artinya Rasulullah pun sering memakai hanya izar saja. Sarung yang di belakangnya, yang atasnya diselendangkan begini. Itu pakaian para sahabat zaman dulu. Jadi jangan sedih antum kalau hanya, aduh saya punya baju di rumah hanya 10. Nah, 10 sudah hanya, kan? Sahabat itu bajunya 1, ya, tetapi tetap istiqomah sholat berjamaah. Kan sering disampaikan tuh, ada sahabat yang mau nikah itu,
Disuruh cari cincin dari besi gak punya, sendal juga punya, punyanya bajunya yang cuma satu itu. Kalau dilepas dia gak bisa sholat. Ya Rasulullah, kalau saya ini jadikan mas kawin, saya gak bisa sholat Rasulullah. Bajunya cuma satu, tapi tetap selalu hadir sholat berjamaah. Kita, ya, baju kita satu lemari, bukan yang di sini, yang di Jepang mungkin ya, atau yang di Eropa sana, males sholat berjamaah. Kalau yang di sini mau masya Allah semuanya selalu sholat berjamaah, ketika tidak ketinggalan sholat berjamaah. Ya, jadi harus introspeksi ya. Kalau masih malas sholat berjamaahnya, ingat Rasulullah dan para sahabat. Nah, bedanya kalau wanita itu jadi imam. Antum pernah lihat wanita menjadi imam? Pernah lihat belum? Wanita atau antum ada yang pernah jadi makmum dari istri? Sehebat apapun istri antum 30 juz, antum baru hafal Al-Ikhlas, yang jadi imam tetap antum, ya. Jadi kalau istri itu jadi imam, wanita jadi imam, kalau kita itu di depan tuh, berpisah imamnya. Kalau perempuan di tengah. Jadi sholatnya sejajar dengan makmum di tengah-tengah, sejajar. Ya, jadi kalau imam, mungkin ini banyak imam yang belum diketahui, ya, di beberapa sholat wanita itu tetap seperti laki-laki, sholatnya apa? Di depan. Jadi wanita itu sholatnya di mana? Di tengah. Tengah nih, sejajar. Ya, tidak seperti kita kaum laki-laki. Sisanya sama, ya, hukum-hukumnya dengan kita. Baik. Yang selanjutnya, wa an Anas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam istakhlafa ibna ummi Maktum ya ummun nas wa huwa a'ma. Diriwayatkan dari Anas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abdullah ibnu Ummi Maktum untuk menjadi imam. Wa huwa a'ma, dan Abdullah ibnu Maktum itu, a'ma itu apa? Tidak bisa melihat, buta. Berarti ini menyatakan bahwa imam itu tidak disyaratkan apa? Harus bisa melihat. Walaupun kalau bisa melihat itu tentunya lebih utama, ya. Jadi imam itu, ini Rasulullah, Abdullah ibnu Maktum itu disuruh imam. Imamnya di mana? Bukan di Masjid Darut Taqwa, imamnya di Masjid Nabawi. Yang jamaahnya siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, siapa lagi? Orang-orang hebat. Jadi imam, dan dia apa? Gak bisa melihat. Berarti dia itu hafalannya bagus, suaranya memang bagus, maka dipercaya imam oleh Rasulullah walaupun dia gak bisa melihat. Artinya, kalaupun tidak bisa melihat, imam itu tetap apa? Sah menjadi imamnya. Kemudian ada tanggung dua hadis lagi. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallu ala man qala la ilaha illallah." Kata Rasulullah, salatlah kalian, artinya salatkanlah orang yang mengucapkan apa? La ilaha illallah. Artinya setiap orang muslim yang bersyahadat, walaupun dia fasik, maka kita masih berkewajiban mensolatkan dia. Ya. Wasallu khalfa man qala la ilaha illallah, dan salatnya di belakang orang yang mengatakan la ilaha illallah. Artinya selama dia seorang muslim, ya, maka kita menjadi makmum dari dia tetap sah. Ya. Jadi selama orang itu muslim, kita wajib menyolatkannya. Selama dia seorang muslim, kita bisa sholat di belakang. Ya, terlepas dari, makanya tidak disyaratkan ketika kita sholat ini imam fasik apa enggak, ini orang imam apa. Pokoknya ketika kita masuk masjid ada imam lagi sholat, kita sholat. Ya, karena enggak mungkin dijadikan imam kalau dia tidak layak menjadi apa? Menjadi imam. Paling tidak di dalam hatinya ada dua kalimat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tapi kalau kita tahu kefasikannya, ya, tahu kesesatannya, ya, yang tidak bisa ditolerir di dalam agama Islam,
maka jangan sholat di belakang imam tersebut. Kemudian yang terakhir, wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ata ahadukumus shalah wal imamu ala hal falyasna kama yasnaul imam. Apabila kalian mendatangi salat dan imam dalam satu kondisi, mungkin ruku, mungkin sujud seperti yang tadi sampaikan, falyasna kama yasnaul imam, maka perbuatlah sebagaimana imam kalian perbuat. Imam lagi sujud, kita ikut sujud. Imam lagi ruku, kita ikut ruku dan selanjutnya. Maka dengan demikian selesailah bab ini, ya. Dan insyaallah minggu atau bulan depan kita akan masuk bab sholatul musafir wal marid, bab sholat orang musafir dan sholat orang yang lagi sakit. Mohon maaf, saya tidak bisa sampai maghrib karena tadi sudah disampaikan, ya. Jadi kemarin saya mengatakan, ya saya kajian, ternyata pas pagi hari tadi ada kegiatan yang harus dilaksanakan di pesantren dan ini tidak bisa saya tinggalkan. Kayaknya gak ada pertanyaan karena saya harus segera berangkat. Terima kasih sebelumnya telah datang pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kehadiran antum bisa menambah keimanan dan ketakwaan dan juga bisa mempererat persaudaraan di antara kita semuanya yang belum kenal berkenalan, ya. Dan begitu hal-hal yang positif yang bisa kita lakukan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita dipertemukan kembali di bulan berikutnya dan kita berada dalam keimanan dan ketakwaan yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha